Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjumpa lagi kita dalam bahasan kali ini. Semoga selalu membawa manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Insya Allah bahasan kita tentang larangan untuk orang yang hendak berkurban, hendaknya tidak memotong kuku, rambut dan bulu di badannya sampai hewan kurbannya selesai dipotong pada hari raya kurban. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, buat pemirsa yang senantiasa hadir di channel ini, kami haturkan banyak terima kasih. Buat yang baru pertama kali hadir, terima kasih sudah menyimak, dan supaya selalu mendapatkan informasi updatean kajian kami, ada baiknya pemirsa menekan tombol subscribe, dan jika dirasa bermanfaat, boleh tekan tombol like dan berbagi kajian ini kepada sahabat-sahabat lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibarat menempuh perjalanan, maka agar perjalanan kita terasa nyaman, tentu rambu-rambu jalan perlu menjadi perhatian kita untuk diikuti dan ditaati. Demikian juga dalam menjalankan amalan-amalan yang terkait dengan ibadah kita. Ada yang perlu dicontoh dan diteladani. Itulah teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang kita kenal dengan sebutan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda di dalam hadisnya, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnati." Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh pada keduanya, maka selamanya kalian tidak akan pernah tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Dalam menjalankan ibadah kurban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan yang sifatnya untuk mendapatkan keutamaan atau afdoliyah dalam beramal, yaitu bagi mereka yang berniat kurban, telah menyiapkan kurbannya, tinggal menunggu hari pelaksanaannya, maka hendaknya ia tidak memotong kuku dan rambut di badannya sejak masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan kurbannya selesai disembelih pada hari Adha. Anjuran yang bersifat larangan ini tertuang dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim. "Idza ra'aitum hilala Zulhijjah wa arada ahadukum ayyudhahi falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Rawahu Muslim. Jika kalian telah melihat hilal Zulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak berkorban, maka hendaknya ia menahan diri dari memotong rambutnya dan kuku-kukunya. Juga di dalam riwayat lainnya oleh Imam Abu Dawud, barang siapa yang sudah menyiapkan hewan sembelihannya untuk ia sembelih di hari Adha, maka bila telah datang hilal Zulhijjah, hendaknya ia tidak mengambil, dalam artian memotong sesuatu apapun dari rambutnya dan kuku-kukunya sampai ia selesai menyembelih udhiyahnya atau hewan kurbannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, larangan ini menurut para ulama hanya berlaku untuk yang berniat kurban atau yang diatasnamakan untuk berkurban, bukan satu keluarga full. Misalnya ada keluarga yang berkurban seekor kambing, maka siapa yang diatasnamakan hendaknya dia yang menjalankan anjuran di dalam hadis tersebut di atas, bukan keseluruhan keluarga. Lalu apakah larangan yang termuat di dalam hadis tersebut sifatnya adalah tahrim, yaitu diharamkan? Artinya memang diharamkan bagi yang mau berkurban untuk memotong rambut dan kuku-kukunya sejak 1 Zulhijjah sampai selesai pemotongan kurban, atau hanya bersifat makruh saja? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian berpandangan sebagaimana teks hadis secara zahir, yaitu larangan. Artinya memang diharamkan bagi yang berkurban memotong kuku dan rambut-rambut yang ada di tubuhnya sejak 1 Zulhijjah sampai selesai berkurban. Sebagian ulama lainnya berpandangan bahwa larangan itu bukan haram tapi makruh, sebab ada hadis lain yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan kurban dan beliau tidak mengharamkan apapun dari apa yang telah dihalalkan Allah Subhanahu wa taala sampai beliau selesai menyembelih kurbannya. Namun ada juga yang berpendapat bahwa yang dilarang dipotong itu adalah kuku dan bulu-bulu pada hewan kurban. Namun sejauh yang kami baca dari pandangan para ulama, pendapat yang terakhir ini tidak kuat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis di atas menjadi perhatian kita untuk dilaksanakan jika kita memang sudah berniat kurban, sehingga kita mendapatkan afdoliyah atau keutamaan dalam beramal ibadah.
Ada baiknya juga sebelum masuk 1 Zulhijjah kita sudah bersih-bersih bagian dari tubuh kita, memotong kuku dan merapikan rambut, jenggot, kumis dan bulu-bulu lainnya, supaya selama 1 Zulhijjah hingga 10 hari ke depannya kita tidak lagi berpikir untuk memotong rambut dan kuku karena sudah rapi dan bersih semua, sehingga teladan Rasulullah SAW dapat kita jalankan dan kondisi tubuh kita pun tetap nampak rapi dan bersih. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.